lagi bersama saya Ninong Putri. Nah, pada konten kali ini kita masih membahas tentang seputaran sastra. Yang penasaran, yuk tonton video ini sampai habis. Pada kali ini kita akan menilai karya sastra berdasarkan unsur intrinsik. Nah, pada video kali ini salah satu karya yang akan kita bahas yaitu puisi doa karya Chairil Anwar. Nah, dari banyaknya unsur intrinsik yang terdapat di dalam puisi, tapi pada kali ini kita hanya membahas 5 unsur intrinsik saja. Yang pertama yaitu tema, kata konkret, imaji, diksi, dan amanat. Nah, dan setiap unsur intrinsik ini memiliki bobot penilaian 20. Nah, jika dijumlahkan semuanya, total poinnya yaitu 100 untuk analisis puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Doa ini. Nah, langsung saja kita masuk pada poin pertama yaitu tema. Tema puisi adalah pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisinya. Tema yang banyak terdapat dalam puisi adalah tema ketuhanan, kemanusiaan, cinta, patriotisme, perjuangan, kegagalan hidup, alam, keadilan, kritik sosial, demokrasi, dan kesetiakawanan. Dalam puisi doa, karya Chairil Anwar sebagai penyair berupaya menyampaikan tema tentang ketuhanan, yaitu tentang kepasrahan diri seorang makhluk kepada Tuhannya. Nah, untuk tema kita beri nilai 20 karena mencapai bobot yang sangat sempurna, karena di sini isi dan judulnya sangat berkaitan erat satu sama lain. Selanjutnya yaitu diksi. Pada puisi doa karya Chairil Anwar diceritakan bahwa penyair tengah mengalami krisis iman, sehingga diksi yang digunakan oleh penyair adalah diksi yang menggambarkan perasaan yang ragu, bimbang, dan lemah. Pada puisi tersebut terdapat beberapa diksi seperti penuh seluruh. Memang dua kata tersebut mempunyai makna yang sama, namun penulis menuliskannya sedemikian rupa untuk menyatakan bahwa Tuhan ada dan berada di mana-mana. Lalu pada kata lilin, dari kondisi penulis yang krisis iman, penulis memunculkan kata lilin, lalu menyandingkannya dengan kalimat kerlip lilin di kelam sunyi. Pada kutipan tersebut, kata lilin berarti penerang dan dalam kehidupan kita bisa diartikan sebagai petunjuk. Lalu pada lirik ke-9 terdapat kata hilang bentuk. Kata hilang bentuk menggambarkan bahwa penulis tengah mengalami keadaan yang luar biasa, sehingga seperti kondisi pada umumnya, penulis telah hancur dan sudah terjerumus terlalu dalam pada kesesatan yang akhirnya mengakibatkan dirinya hancur. Nah, untuk diksi kita beri nilai 20 karena kata-kata yang digunakan oleh penyair mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu kata konkret. Di dalam puisi tersebut terdapat beberapa kata konkret yang meliputi tinggal kerlip lilin di dalam sunyi. Kata lilin yang disandingkan dalam kata tinggal kerlip menggambarkan petunjuk dalam kehidupan yang hanya tinggal secercah dalam kesesatan. Kesesatan di sini digambarkan dengan kalimat kelam sunyi. Lalu pada kutipan puisi di pintumu aku mengetuk. Kata pintu di sini menggambarkan jalan, lalu diiringi dengan kata aku mengetuk menggambarkan keadaan yang ingin kembali. Jadi pada kutipan tersebut dimaksudkan bahwa penulis sadar dengan krisis iman yang tengah ia alami dan ia ingin kembali ke jalannya. Nah, pada kata konkret ini kita beri nilai 20 karena penyair berhasil membuat pembacanya bisa merasakan makna dari kata-kata yang disampaikan pada puisi tersebut. Selanjutnya yaitu imaji.
Penyair mengajak pembaca untuk membayangkan dirinya sendiri yang mengalami luntur iman, kemudian meyakinkan bahwa tidak ada jalan lain baginya kecuali kembali ke Tuhan. Terdapat imaji cita rasa yang membuat pembaca seakan ikut mengelus dada dan menyadari dosa-dosanya. Kemudian pembaca merasa yakin bahwa hanya dengan mengikuti jalan Tuhanlah akan selamat. Imaji penglihatan terdapat pada kata tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Dengan pengkajian tersebut, penyair mengajak pembaca melihat seberkas cahaya kecil walau hanya sebuah perumpamaan. Pembaca diajak seolah-olah mendengarkan ucapan tokoh, "Aku dalam menyebut nama Tuhan, aku masih menyebut namamu." Penyair menyampaikan kepada pembaca nikmatnya sinar suci Tuhan sehingga pembaca seolah-olah merasakannya cahayamu panas suci. Dalam puisi doa, penyair memanfaatkan citraan untuk menghidupkan imaji pembaca melalui ungkapan yang tidak langsung. Pada bait pertama, penyair memanfaatkan citraan visual dengan memanfaatkan bahasa kias berupa majas metafora untuk melukiskan kedekatan antara penyair dengan Tuhan, sehingga timbul keakraban, kehusukan ketika merenung menyebut nama Tuhannya. Penyair juga menggunakan citraan visual untuk melukiskan sesuatu secara berlebihan. Hiperbola dimanfaatkan untuk menyangatkan arti guna menciptakan efek makna khusus, yaitu melukiskan kedekatan antara penyair dengan Tuhannya. Yang dilukiskan pada baris ketiga, di sini penyair melebih-lebihkan kedekatannya, ketulusan, dan kepasrahannya kepada Tuhan. Tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Di sini kedekatan antara penyair dan Tuhan di dalam sebuah kesunyian. Ketika merenung berdoa, hanya cahaya lilin yang redup dalam kesunyian malam. Mengingat kau penuh seluruh, atau cahayamu panas suci, atau tinggal kerlip lilin di dalam sunyi. Menggunakan citraan visual memanfaatkan majas hiperbola pada baris kedua. Aku hilang bentuk remuk, yaitu melukiskan sesuatu yang berlebihan sehingga menimbulkan efek makna khusus. Di sini dalam keheningan malam, berdoa menyebut nama Tuhannya dengan sepenuh hati hingga badannya bagaikan hilang dan remuk. Rela badannya remuk tak tersisa demi Tuhannya. Tuhanku, aku hilang bentuk. Remuk pada kutipan ini menggunakan pencitraan visual yang melukiskan pendekatan antara penyair dengan Tuhannya. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Pemanfaatan pencitraan dalam puisi tersebut mampu menghidupkan imaji pembaca dalam merasakan apa yang dirasakan oleh penyair, dengan menghayati pengalaman religi penyair. Nah, pada imaji ini kita beri nilai 20 karena penyair berhasil membuat pembaca merasakan, menghayati, dan melihat makna yang disampaikan oleh penyair pada kutipan-kutipan yang terdapat di dalam puisi tersebut. Dan yang terakhir yaitu amanat. Sesuai dengan tema yang diangkatnya, puisi doa berisi amanat kepada pembaca untuk selalu mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Agar bisa melakukan amanat tersebut, pembaca bisa merenung seperti yang dicontohkan oleh penyair. Nah, dan amanat ini juga kita beri nilai yaitu 20. Karena amanat tersebut bisa tersampaikan dengan baik kepada si pembaca sehingga pembaca dapat mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh penyair pada puisi tersebut. Nah, itu tadilah pembahasan kita tentang materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah!